Dosa yang tidak dapat diampuni cuma satu. Apa itu? Dosa yang tidak mau diakui. Selama engkau mau mengakui semua dosa-dosamu, maka Tuhan pun akan mengampuni saudara. Ya. Engkau mungkin berkata, tapi Pak Pendeta, saya ini adalah seorang, katakanlah seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan. Dan saya jatuh di dalam dosa. Banyak kok hamba Tuhan di dalam Alkitab yang jatuh dalam dosa. Nanti saya akan, ya kalau waktu cukup saya juga akan cerita tentang Daud. Salah satu hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Bukan cuma dosa kaleng-kaleng, dia jatuh dalam dosa perzinahan dan dosa pembunuhan. Tetapi tetap saja pengampunan itu diberikan oleh Tuhan. Jangan biarkan setan mendapatkan kesempatan dari semua dosa yang kita lakukan. Karena ketika engkau terus menyembunyikan diri dengan semua rasa malu akibat dosa yang engkau lakukan, maka engkau akan menjadi buruan, mangsa daripada setan itu sendiri. Setan itu bekerja secara luar biasa di tempat yang tersembunyi, Dan memang kadang-kadang manusia ketika melakukan dosa, yang kita lakukan adalah sembunyi, karena itu sifat kita yang kita dapatkan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa bersembunyi di balik batu, dan mereka menggunakan daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Saudara, Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik ketimbang kita perlu kedinginan karena hanya berselimutkan daun. Maka keluar dari tempat persembunyian, tersungkurlah di depan Tuhan, mengakulah untuk semua dosa yang telah engkau lakukan, dan percaya bahwa pengampunan Tuhan diberikan kepada setiap saudara. Yehuda pada akhirnya pun mengalami kesempatan daripada Allah. Allah mengampuni dia, Dan kalau saudara tahu bahwa dari Yehuda inilah turun raja-raja. Raja-raja besar di Israel itu adalah keturunan daripada Yehuda. Dan the King of Kings, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus juga adalah keturunan daripada Yehuda itu sendiri. Tuhan tidak akan pernah memandang hina hati yang hancur akibat sebuah dosa, Karena bagi Allah air mata itu lebih berharga daripada tawa, Karena saudara bisa tertawa kepada semua orang. Engkau bisa menunjukkan senyummu kepada semua orang, tapi engkau tidak bisa menunjukkan air matamu kepada sembarangan orang. Tuhan mengampuni Yehuda, maka Tuhan pun bisa mengampuni setiap kita yang mau datang kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat kita mengatakan Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Nah, wanita yang kedua saya mau sebutkan di sini adalah Rut. Kalau pertama-tama, saudara, Rut ini adalah wanita Moab. Saya baca di Alkitab, Rut ini adalah wanita Moab yang tentu saja ada aturan yang Tuhan buat mengenai wanita-wanita Moab, di mana Tuhan melarang orang Israel, khususnya para pria, untuk memiliki hubungan bahkan menikah, saudara-saudara, dengan wanita-wanita Moab. Karena Tuhan tidak ingin wanita Moab itu membuat orang Israel berbelok hatinya, kemudian menyembah berhala, menyembah Tuhannya orang Moab, karena orang Moab itu suka menyembah berhala, Bahkan mereka tidak segan-segan mempersembahkan anak mereka kepada dewa mereka, Alkitab mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini penting untuk diperhatikan, Meskipun engkau adalah orang yang rajin ke gereja, memiliki hidup yang kudus, memiliki kebiasaan yang baik, tetapi kalau saudara memiliki pergaulan yang salah, maka pergaulan yang salah itu akan menghancurkan setiap kekuatan rohani, benteng-benteng kekuatan rohani di dalam kehidupan saudara. Karena ini adalah firman, sehingga kita tidak bisa menolak ini, Maka jagalah pergaulan saudara. Kita bisa berteman dengan semua orang, harus, itu wajib. Tetapi yang namanya sahabat, kita tidak boleh bersahabat dengan sembarang orang. Karena sahabatmu pada hari ini akan menentukan masa depanmu. Siapa-siapa yang berdiri di samping saudara hari ini akan menentukan masa depan setiap saudara, Maka orang yang hebat adalah orang yang tahu mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hebat pula. Dia tidak mau mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya memberikan dampak yang negatif, karena pergaulan yang buruk itu pasti merusak yang namanya kebiasaan yang baik.
Di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh. Absalom, dia punya penasehat yang benar-benar buruk. Ya, ketika dia mendengarkan nasihat dari penasehat yang buruk, ya, maka yang terjadi kemudian dia kehilangan masa depannya. Maka saudara, sekali lagi ya, berhati-hatilah dengan temanmu hari ini. Engkau mungkin berkata, tapi mereka yang paling mengerti tentang saya. Ya, ya, mereka paling mengerti tentang saudara, maka saudara senang bersama dengan mereka. Karena pada saat saudara lagi galau, sudah kumpul dengan mereka, ya, maka mereka akan datang dengan minuman keras dan saudara akan minum-minum dan ya melupakan sejenak semua pergumulan yang membebani pikiran saudara. Dan engkau merasa bahwa ya teman-teman seperti itu yang mengerti keadaan saudara. Ya, saudara berhati-hatilah sekali lagi. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Teman yang sejati itu Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan mendatangkan sahabat-sahabat yang baik di dalam kehidupan saudara. Ya, maka berhati-hatilah di dalam membangun sebuah persahabatan. Nah, maka pada waktu itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, Ruth ini adalah anak mantu daripada Naomi. Ingat tak cerita itu? Naomi memiliki 2 orang anak laki-laki, Mahlon dan Kilion, yang kemudian Alkitab mengatakan keduanya mati di Moab bersama dengan suami daripada Naomi. Sejarah Alkitab mengatakan, saudara-saudara, kalau mereka bertiga itu mati karena pertempuran yang terjadi di Moab. Ya, maka pada waktu itu Naomi ingin pulang kembali karena Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi di Moab. Dia ingin kembali ke negeri asalnya. Ya, dipikir yang tersisa mungkin cuma nyawanya. Kalau dia pun mati, dia tidak mau mati di Moab, dia mau mati di Israel. Maka ketika dia pulang, ini Ruth ini bersikuku, saudara-saudara, ingin ikut Naomi. Ya, walaupun Naomi telah beritahu kepadanya bahwa tidak ada masa depan di Israel bagi Ruth, tapi Ruth sebagai seorang anak mantu, dia sepertinya terikat dengan orang tua mantunya ini. Sepertinya dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap mertuanya. Saudara, ini sikap hati yang luar biasa, mengingat zaman sekarang ada begitu banyak anak mantu yang tidak menaruh hormat kepada orang tua mantu. Betul enggak? Ya. Tetapi Ruth ini dia mau berkorban untuk orang tua mantunya. Mungkin dia berpikir, ya, orang tua mantunya sudah tidak punya suami, tidak punya anak lagi, terus siapa yang akan melihat dia? Siapa yang akan memperhatikan masa tuanya? Ya. Siapa yang akan menolong dia kalau dia sudah lanjut umur? Ya. Saudara, ini pemikiran-pemikiran yang baik. Saudara, kalau engkau masih memiliki tanggung jawab kepada orang tua, ya, katakanlah engkau 7 bersaudara atau 5 bersaudara dan ya keempat saudaramu tidak mau memperhatikan orang tua, sementara yang memperhatikan orang tua cuma saudara sendiri. Ya, apa-apa saudara, ya, ketika orang tua kehabisan listrik maka mulai menelpon saudara, berita bahwa di rumah token sudah bunyi-bunyi, ya kan? Ya, kadang-kadang ya kita tergoda untuk menjadi marah dan kemudian ada kalimat yang akan keluar begini, orang Manado bilang, siapa? Cuma kita tuh anak. Betul enggak? Ya, saudara, ada berkat yang besar bagi setiap anak yang mau mengabdi kepada orang tua. Karena ada janji Alkitab mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang akan kuberikan kepadamu. Jadi kalau engkau menghormati orang tua, mengasihi orang tua, engkau terbeban dengan kehidupan di masa tua daripada orang tuamu, maka akan ada berkat yang mengalir di tengah-tengah kehidupan saudara. Ada begitu banyak orang Kristen yang hanya ingin mengalami berkat tanpa memperhatikan tanggung jawab dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan hanya akan memberikan berkat bagi mereka yang punya tanggung jawab. Karena itulah isi daripada Alkitab. Ya, saya mengalami berkat sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Ya, saudara mengalami berkat di tengah-tengah pekerjaan saudara karena engkau bertanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan yang kau lakukan. Ya, Ruth, ya, dia menolak kesenangan dunia. Dia menolak kesenangan pada masa mudanya. Ya, dia lebih memilih untuk mengikatkan diri dengan mertuanya. Ya, dia lebih memilih meninggalkan kampung halamannya dan menuju ke Israel bersama dengan Naomi, sekalipun dia tahu
bahwa mungkin di sana dia tidak punya yang namanya masa depan. Ya, dia berkata kepada Naomi, bangsamu bangsaku. Di mana kamu mati, di situ saya mati. Di mana kuburmu, di situ saya dikubur. Dan ada satu kalimat lagi dikatakan bahwa Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Saya percaya ini adalah sebuah ikatan janji yang dibuat oleh Ruth, dan perkataan itu naik ke surga. Tuhan mendengarkan itu, dan Tuhan pun memberkati Ruth. Maka saya mau sampaikan sekali lagi bagi setiap saudara yang mendengarkan saya, mari kita mau hidup punya tanggung jawab dalam hidup ini supaya ada berkat-berkat mengalir di tengah kehidupan saudara. Ruth pun datang ke Israel, sampai kemudian Ruth bertemu dengan Boaz. Akhirnya Boaz pun menikahi Ruth dan lahirlah Isai, lahirlah Daud, ya, merupakan nenek moyang daripada Yesus Kristus. Jadi saudara, Ruth ini bukanlah wanita yang baik-baik. Ya, Tuhan punya hukum tersendiri untuk Ruth karena dia orang Moab. Tuhan berkata jangan orang Israel menikah dengan orang Moab. Tetapi yang luar biasa, sepertinya ya tanda kutip hukum itu break, hancur oleh karena ketulusan hati daripada seorang Ruth. Dan Tuhan pun memakai Ruth menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus itu sendiri. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, sesuai dengan perenungan kita di kesempatan ini, bahwa pengampunan itu Tuhan berikan kepada siapapun, ya, kepada Tamar, ya, Yehuda, kepada Ruth wanita Moab diberikan yang namanya pengampunan. Saya masih memiliki beberapa cerita lagi yang dapat saya sampaikan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, saya akan khotbah pada besok hari lagi. Tapi ini yang saya mau sampaikan, saudara, tidak ada dosa yang lebih besar daripada pengampunan Tuhan. Darahnya lebih besar daripada semua dosa yang bahkan dapat engkau lakukan seumur hidupmu. Maka sekali lagi, jangan biarkan setan mendapatkan kesempatan dengan semua dakwaan yang diberikan kepada setiap kita. Hari ini datang kepada Tuhan, terbuka di hadapannya, akui semua hal di hadapannya, dan biarkan pengampunan itu mengalir hati, dan terimalah damai sejahtera, sukacita, dan penerimaan yang dibutuhkan oleh rohmu. Karena roh manusia diciptakan untuk mengalami kebebasan di dalam kebenaran. Dan hal itu hanya dapat kita alami pada saat kita dibebaskan dari setiap dosa oleh kuasa daripada darah Yesus, kuasa daripada pengampunan Tuhan kita. Amin.